Hai guys, selamat datang di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas lagi tentang fakta-fakta. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang fakta-fakta mengenai atau menyangkut beberapa brand atau perusahaan yang ada di dunia ini. Nah, kalian udah penasaran belum sih apa aja sih fakta-fakta yang tersembunyi ataupun fakta-fakta yang sebenarnya kalian tuh belum tahu menyangkut beberapa brand atau perusahaan yang terkenal banget ini. Nah, kalian udah penasaran? Udah siap? Kita mulai. Yang pertama, Facebook. Siapa sih yang gak kenal Facebook di zaman sekarang? Kayak semua orang pasti udah kenal Facebook lah ya. Salah satu media sosial paling lama, paling besar, paling banyak peminatnya, paling banyak orang yang download, paling banyak orang yang main, ya kan? Semua orang tuh rata-rata di dunia ini pasti main Facebook lah ya. Kayak aku pas kecil, aku juga main Facebook, walaupun aku belum boleh, karena aku suka banget sama permainan Facebook tuh yang Pet Society, kalau kalian tahu. Dan aku kangen banget jujur sama Facebook yang dulu punya mainan Pet Society. Tapi tunggu, aku mau jelasin dulu sedikit tentang Facebook ini. Facebook dibangun dan dirilis pada tanggal 4 Februari 2004. Pendiri dari Facebook ini kan udah terkenal banget nih, pasti rata-rata udah pada tahu lah ya. Dan betul, dia adalah Mark Zuckerberg. Nah, Mark ini dalam mendirikan Facebook, dia itu nggak sendirian, melainkan bersama 4 teman lainnya. Nah, 4 temannya ini merupakan teman sekamar Mark pas mereka ini masih menjadi mahasiswa di Harvard University. Keempat temannya ini adalah Eduardo Saverin, Andrew McCallum, Dustin Moskovitz, dan yang terakhir adalah Chris Hackes. Nah, Facebook ini setelah didirikan dan dirilis oleh mereka berlima ini dengan diketuai oleh Mark, Facebook mempunyai sebuah kantor pusat yang berada di Amerika Serikat, tepatnya di Menlo, California. Nah, kalian pasti udah nggak asing lah ya sama anak-anak usaha dari Facebook nih. Anak-anak usaha dari Facebook ini ada Instagram, ada WhatsApp, dan masih ada beberapa lagi. Nah, kalau Instagram, WhatsApp ini gak usah dikasih tau lagi lah ya ke kalian. Apa sih Instagram, apa sih itu WhatsApp, kan pasti semua rata-rata pakai dan punya lah ya. Dan kita langsung masuk ke faktanya. Kalau kalian lihat nih guys, logo dari Facebook ini kan bernuansa biru gitu kan ya. Ada alasan loh mengapa Facebook ini logonya itu bernuansa biru. Dan ternyata salah satu pendiri dari Facebook yaitu Mark Zuckerberg itu menderita buta warna sehingga dia tuh sulit gitu loh membedakan warna merah, warna hijau. Jadi untuk memudahkannya, akhirnya logo Facebook ini dibuat dan dibentuk dengan warnanya yang bernuansa biru. Brand kedua, Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini kan juga merupakan salah satu brand minuman yang lumayan besar di dunia ini ya kan, khususnya juga di Indonesia. Kan bisa nemuin Coca-Cola di minimarket, di supermarket, maupun di warung-warung, ya nggak sih? Nah, ternyata Coca-Cola ini juga menyimpan sebuah fakta yang mungkin kalian juga belum tahu. Nah, Coca-Cola sendiri ini dibangun dan dirilis pada tanggal 8 Mei 1886. Lama banget gak sih? Kayak, literally, aku tuh nggak nyangka pas lagi baca informasi mengenai Coca-Cola ini, ternyata dia itu dirilis pada tahun 1886, which is itu udah lama banget, dan aku kira tuh bener baru kayak 19-an atau berapa gitu kan. Ternyata 1886 dong udah ada Coca-Cola, orang udah mulai minum soda. Penemu dari Coca-Cola ini bernama John Sid Pemberton. Nah, kalau kalian udah tahu nih profesi si John Sid ini apa, kalian pasti udah nggak bakal kaget lagi deh kenapa Coca-Cola minuman soda udah ada pada tahun 1886. Nah, John Sid ini berprofesi sebagai ahli farmasi. Dan John Sid ini itu berasal dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Akhirnya John Sid inilah yang membangun Coca-Cola dari nol, dan juga merilisnya, dan akhirnya sampai saat ini Coca-Cola itu mempunyai kantor pusat yang berada di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, yaitu tempat asalnya si John Sid ini. Nah, kalau misalkan aku tanya nih ke kalian semua nih, apa sih jenis-jenis Coca-Cola atau enggak apa sih jenis-jenis minuman Coca-Cola yang Coca-Cola keluarin yang kalian tahu gitu? Pasti yang pertama kalian sebutin itu adalah Diet Coke ya kan? Nah, Diet Coke ini juga memang merupakan salah satu jenis minuman yang dikeluarkan oleh Coca-Cola. Dan juga ada nih Coca-Cola Cherry, Caffeine Free Coke, dan masih banyak lagi, bener masih banyak lagi. Dan kalian langsung bisa aja cari sendiri informasi mengenai jenis-jenis minuman Coca-Cola apa aja sih yang udah pernah dikeluarin yang ada di dunia ini. Kalian tahu nggak sih kenapa namanya Coca-Cola? Kenapa namanya Coca dan Cola gitu kan? Kalian tuh pernah nggak sih mikir kayak atau nggak terlintas gitu di pikiran kalian, kenapa namanya Coca sama Cola gitu? Dan ini dia, fakta dari Coca-Cola adalah, Coca-Cola itu kan terdiri dari dua kata ya kan? Coca dan Cola. Nah, kata Coca ini itu terinspirasi dari tanaman daun yang bernama Coca. Sedangkan Cola itu terinspirasi dari jenis kacang yang bernama Cola, atau yang disebut juga dengan Cola nut. Dan jadi sekarang kalian udah tahu lah ya guys, kenapa namanya jadi Coca dan Cola. Jadi Coca-Cola gitu. Yang ketiga, Pringles. Nah, bagi kalian yang pecinta keripik, pecinta chips, pasti kalian udah tahu banget lah ya merek Pringles. Unik banget gak sih Pringles itu bungkusannya kayak tabung gitu kan, habis itu isinya dalamnya ada chips ya. Pasti ya orang namanya jualan chips kok.
Sedangkan yang pada umumnya itu ya plastik-plastik gitu kan. Nah, Pringles ini sendiri dibangun pada tahun 1967. Dan penemu dari Pringles ini bernama Fred Bohr. Nah, Fred Bohr ini merupakan seorang alumni dari Universitas Toledo dan The Ohio State University. Nah, Pringles kan merupakan salah satu produsen chips terbesar nggak sih di dunia nggak sih? Termasuk terbesar kan ya. Dan Pringles ini tuh juga mempunyai sebuah kantor pusat yang besar banget dan bermarkas di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Dan bagi kalian nih guys yang cuma tahu Pringles itu punya beberapa rasa aja, kalian harus tahu. Ya emang sih di Indonesia ya, khususnya di Jakarta, Pringles kan cuma ngeluarin beberapa rasa kan ya, misalkan kayak barbecue, cheese, kayak gitu-gitu kan. Dan kalian harus tahu ternyata Pringles itu telah mengeluarkan lebih dari 70 rasa total yang ada di dunia ini. 70 rasa. Macem-macem banget, banyak banget. Dan bener-bener fakta dari Pringles inilah yang membuat aku kaget banget. Dan faktanya adalah, penemu dari Pringles ini yaitu Fred Bohr, sebelum ia meninggal, ia telah menuliskan sebuah surat wasiat. Nah, surat wasiat inilah guys. Kalian tahu apa isinya? Isinya adalah, ia menginginkan ketika ia sudah meninggal, ia mau dikremasi. Dan ketika sudah selesai dikremasi, ia meminta agar abunya tersebut ditaruh ke dalam tabung Pringles. Dan tabung Pringles yang berisi abunya tersebut, ia minta untuk disemayamkan di daerah Springfield. Masuk fakta keempat. Nutella. Dan bagi kalian yang belum tahu nih guys, Nutella itu merupakan salah satu merek coklat kacang gitu. Pokoknya dia itu berbahan dasar coklat lah ya gitu. Nah, kalau masalah selai di sini tuh banyak banget kubu yang ngasih banyak banget, kayak misalkan ada yang suka selai ini, selai ini, selai ini. Dan menurut aku ada dua selai yang bener-bener tingkat perkubuannya itu tinggi banget gitu loh. Kubu pertama adalah Ovaltine dan kubu kedua adalah Nutella. Yang ngasih kalian setuju nggak? Coba komen di bawah. Nah, Nutella ini nggak cuma keluarin selai kok. Dia itu juga keluarin produk-produk lainnya seperti Nutella Be Ready, Nutella Go, Nutella Biscuit, dan masih banyak lagi lah. Nah, Nutella ini guys ternyata dibuat setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1964. Dan bagi kalian yang belum tahu, Perang Dunia Kedua itu berakhir pada tahun 1945. Jadi itu belum jauh-jauh banget lah ya, 1945 sampai ke 1964. Nah, pendiri dan pembuat Nutella ini bernama Pietro Ferrero, di mana Pietro Ferrero ini juga merupakan seorang pendiri dari sebuah perusahaan di Italia bernama Italia Ferrero. Dan yaps, kalian bener banget guys, bagi kalian nebak tadi nih, kalau misalkan Pietro Ferrero ini apakah juga pendiri dan pembuat dari Ferrero Rocher? Yaps, bener banget, Pietro Ferrero ini juga merupakan seorang pendiri dan pembuat coklat Ferrero Rocher. Dan fakta yang tersimpan di dalam Nutella ini itu adalah, ternyata nih guys, pembuatan dari selai Nutella ini tuh ada alasannya, ada jalan ceritanya. Yaitu ketika Perang Dunia Kedua telah berakhir, itu terjadi sebuah kondisi atau situasi di mana kakao itu tuh susah banget didapatin dan penyebarannya itu sangat-sangat dibatasi karena jumlah kakaonya itu yang emang dikit gitu loh. Dan Pietro Ferrero ini tuh mikir gimana dia tuh bisa ngebuat sebuah selai coklat yang cukup buat semua orang, tapi padahal sih bahan dasar utamanya ini yaitu kakao, itu dikit banget dan sangat-sangat terbatas. Dan akhirnya nih, entah dari mana si Pietro Ferrero ini tuh terinspirasi dan akhirnya kayak ting gitu loh, untuk membuat sebuah selai coklat yang berbahan dasar hazelnut, gula, dan cuman pakai sedikit kakao, dan akhirnya terciptalah Nutella. Awalnya nih guys, memang si Pietro Ferrero ini tuh nggak yakin kalau misalkan selai coklatnya ini itu bakal laku atau bakal disukain sama orang-orang, karena memang selai coklatnya ini tuh bukan berbahan dasar kakao yang tinggi, karena kan ada campuran lain seperti hazelnut, gula gitu kan, sedangkan kakaonya itu sedikit. Tapi nih guys, tidak disangka-sangka ternyata banyak banget orang yang suka sama selai Nutella buatan si Pietro Ferrero ini. Dan banyak juga nih guys yang bilang bahwa Nutella ini merupakan sebuah terobosan selai yang benar-benar memiliki rasa enak. Dan yang terakhir, fakta kelima dari Lamborghini. Siapa nih guys di antara kalian udah punya Lamborghini? Temenan yuk. Nah, Lamborghini kan memang merupakan salah satu merek mobil sport car yang memang udah terkenal banget, dan emang namanya itu udah seterkenal itulah ya. Siapa sih orang yang nggak tahu Lamborghini? Dan ternyata nih, Lamborghini ini sendiri dirilis pada tahun 1963. Merek Lamborghini itu memang diambil dari nama belakang si penemunya, yaitu Lamborghini. Dan penemu dari Lamborghini ini itu bernama Ferruccio Lamborghini. Dan nggak usah diragukan lagi lah ya, Lamborghini itu udah segede apa sih perusahaannya. Dan dia udah pasti punya kantor pusat yang besar banget ya nggak sih? Dan kantor pusat Lamborghini itu berada di San Agata, Bolognese, Italia. Dan kalian tuh pernah nggak sih guys bertanya-tanya kenapa sih ada orang yang pernah berpikir untuk bikin mobil, ada orang yang pernah berpikir untuk ciptain mobil, dan jalan cerita itu gimana? Dan ternyata jalan cerita dari pembuatan Lamborghini ini adalah ketika penemu dari Ferrari yang meremehkan atau merendahkan si Ferruccio Lamborghini.
Dan menurut cerita yang beredar, saat itu memang Ferrari sudah ditemukan lebih dulu daripada Lamborghini, sehingga ya memang sudah lebih dulu terkenal, sudah lebih dikenal luas, sudah lebih menjadi sport car duluan gitu, sudah menjadi mobil mahal duluan lah gitu, intinya bisa sombong lah gitu lah ya, bisa menjadi mobil mahal duluan dibanding si Lamborghini. Karena dulu si penemu Lamborghini ini kan orang biasa, bukan apa-apa, belum nemuin Lamborghini gitu kan. Si penemu Ferrari ini ngomong lah sama si Ferruccio, dia bilang, kurang lebih kayak gini lah ya, Ferruccio, kamu itu gak bisa naik-naik Ferrari, itu mobil mahal, kamu gak bakal bisa deh naik Ferrari. Intinya kayak gitu, intinya dia meremehkan bahwa seorang Ferruccio Lamborghini itu gak bakal bisa naik Ferrari. Tapi nih, karena Ferruccio Lamborghini itu bijak, akhirnya kata-kata yang merendahkan dirinya dari si penemu Ferrari itu dijadikannya sebagai pacuan untuk membuat mobil untuk menyamai si Ferrari ini. Dan akhirnya si Ferruccio Lamborghini ini membuatlah mobil Lamborghini untuk membuktikan kepada Ferrari bahwa ia pun juga bisa menduduki mobil sport. Dan itulah ya ternyata mengapa ada mobil sport car mereknya Lamborghini. Dan itu aja guys, 5 fakta yang aku bisa sampaikan ke kalian hari ini. Dan jangan lupa kalian itu bisa request video-video yang kalian mau, tinggal komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk like kalau kamu suka video ini, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan saudara kamu. Dan juga jangan lupa untuk nyalain belnya supaya kamu dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Sekian aja video ke hari ini, and I want to say see you on my next video!